Hai guys, balik lagi sama aku Gio TV. Dan kali ini aku lagi ada di salah satu unit eksklusif yang didesain oleh salah satu masterpiece yang bernama Pak Hidayat. Dan ini aku lagi ada di Grand Family, Surabaya Barat. Nah, ini karena super privacy ya teman-teman, jadi aku nggak bisa mulai dari depan fasad rumah, tapi aku jamin kalau kalian viewing ke sini pasti beneran suka sama fasad tampak depannya. Itu kayak beda dari yang lain lah. Kalau suatu rumah dibangun dari nol, terus didesain dengan sangat detail, tiap rumah tuh punya cerita lah teman-teman. Tapi untuk rumah yang satu ini, dari tiap sudutnya itu memang punya karya seni yang menurut aku simple, tapi kayak bikin mata itu kayak pingin duduk di situ, nyaman, hangout bareng keluarga. Nah itu kan yang kita perluin waktu kita bangun rumah, yang kita mimpi-mimpiin, rumah ini nanti aku masa tua, tenangnya tuh kayak apa. Ya salah satunya di rumah ini. Luasnya tuh 616 meter persegi, 22 x 28. Dan untuk spesifikasi dan juga harga, kalian tinggal cek di deskripsi aku. Di situ sudah ada harga dan juga spek yang paling up to date, teman-teman. Nah, karena yang bagian tercantiknya pasti di area pool, aku makanya openingnya di area pool kayak gini, teman-teman ya. Ini area poolnya memang sudah didesain di area tengah, jadi bisa dinikmatin dari seluruh keluarga yang ada di lantai yang paling atas. So ini karena rumahnya 3 lantai, memang main areanya ada di lantai yang kedua seperti ini. Jadi yang di bawah itu ada basement dan juga service area. Kalian bisa loh duduk-duduk di situ, nyantai teman-teman ya. Nyantai, duduk-duduk di sini. Dan di sini kan poolnya kan memang dalam ya. Terus kayak bahasa Indonesianya tuh mengeringkan dirinya di area sana karena ada decknya. Makanya sudah dikasih area rotan. Tapi sebenarnya tidak ada pintu. Nah, pintu itu menuju ke halaman yang ada di depan teras rumah seperti itu. Tapi fungsinya kalau misalkan kita ada tukang ya mau bersihin kolam, kita bisa area sini. Nggak usah lewat tengah gitu ya? Nggak usah lewat tengah gitu di sini. Tapi tamannya pun di depan udah gede banget teman-teman. Nah, selain yang di area sebelah sana, kalian bisa nikmatin area duduk-duduk nyantai di sebelah sini. Jadi kayak ini patio outdoor ya teman-teman. Nah, gini. Buat teman-teman yang nggak suka patio itu ada di area rooftop karena panas, nggak perlu khawatir. Patio yang satu ini adem. Ini aku lagi ada di jam 2:30 sore dan ini memang beneran adem teman-teman. Nyaman banget dan juga sudah ada rumput sintetisnya seperti ini. Jadi kalian nggak perlu tuh bingung-bingung lagi motongin rumput atau apa seperti itu. Kemudian di area sini, nah ini kan bagian yang indoornya lagi. Kalian bisa fungsikan memang sebagai area tempat outdoor gym juga. Kebetulan memang sudah difungsikan nih sama ownernya di area sebelah sini. Jadi memang ada tutupannya, kayak gini ada kanopinya. Supaya nanti kalau misalkan hujan dan segala macam, sini masih tetap teduh teman-teman di sebelah sini. Yuk kita masuk ke area main livingnya. Nah, jangan khawatir, kalau ini kan outdoor, gede banget. Terus misalkan cuaca sekarang tuh memang lagi hujan teman-teman ya, dan anginnya tuh kenceng banget kalau di Surabaya. Ini sudah pakai kusen yang mereknya Teknal seperti ini, kedap suara, anti badai. Aku sudah pernah punya klien yang pakai kusen yang seperti ini tahan lama banget, anti segala cuaca apapun teman-teman di sini. Nah, untuk main areanya sebelah sini, nah ini kelihatannya sudah nyaman sekali teman-teman ya. Di sini tuh ada 2 kamar sebenarnya, satu dialih fungsikan sebagai office, tapi karena privasi juga jadi aku belum bisa masuk ke sana. Itu areanya di sebelah situ teman-teman gitu. Nah, kalau untuk nonton TV bareng keluarganya itu ada di sebelah sini. Tuh udah dikasih pembatas juga, jadi misalkan kita ada kerjaan, depan kan buat office, keluar masuk karyawan gitu masih bisa ketutup sama area para-para
Satu kamar mandi buat tamu pun juga ada di sebelah sana. Ini sanitarinya pakai Kohler sama Grohe juga. Nah, kemudian untuk area void kalian juga bisa nikmatin dari area sisi sebelah sini. Tuh, teman-teman ya. Yang mana ini udah tinggi banget. Kalau kalian mau pasangin lift juga bisa banget di area sini. Nah, untuk catnya yang di bagian sebelah sana itu sudah pakai cat kamprot, cat bertekstur, jadi meminimalisir untuk retak rambut. Nah, jadi ini udah kayak bule-bule banget ya teman-teman, dari living room menuju ke area makan yang udah ditata rapi, hangat. Jadi kita makan bareng keluarganya enak banget. Ini sampai 6-8 juga masih muat teman-teman di sini. Kemudian masih ada satu kamar lagi di sebelah sini. Nah, ini kamarnya. Wah, nyaman sekali. Mungkin bisa dipakai buat kita parent. Tapi kalau aku jujur pribadi, aku lebih suka kamar yang ini. Jadi kan aku sudah naik ke lantai ke atas ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan di skip. Lantai yang paling atasnya tuh juga kamarnya cakep-cakep. Nah, ini kamarnya tuh kayak punya vibes tuh beda. Bayangin, sisi jendelanya tuh udah ada 2, kanan dan juga kiri. Semuanya tuh bisa dibuka, sudah sliding, full pakai kusen teknal teman-teman di sini. Nih, di sebelah sini kalian bisa nikmatin juga hawanya. Tuh, nggak nempel sama tetangga. Hebatnya ya, rumah kalau udah mewah, desainnya tuh terperinci banget kayak gini. Itu cakep teman-teman. Nah, karena ini udah disekat seperti ini, area untuk kita naruh ke bajunya sebelah mana, di baliknya teman-teman. Jadi rapi di sini. Meja rias. Terus di sini supaya jadi small office lah ya di sini. Terus ada kaca juga supaya kita kalau siap-siap langsung lihatnya ke cermin yang ada di sebelah situ. Nah, walk-in closetnya, waduh, mantep ya. Kanan dan kiri. Mau tunjukin di sebelah sini dulu. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 wardrobe teman-teman. Dan di sini ada jendela juga ya, yang bisa kalian jadiin buat sirkulasi cahaya juga. Ada 2 lampu gantung supaya menambah keestetikaan di area walk-in closetnya seperti ini. Dan bayangin kalian siap-siap mau berangkat kerja, kerasa healing tiap hari nggak sih kalau misalkan kita ngeliatin kolam seperti ini? Ya, kalau aku sih punya rumah yang ada kolam renangnya, walaupun kita kadang tiap hari nggak lulu renang, tapi kalau ngeliatin biru-biru, air, ya tiap rumah tuh punya energi yang memang beda-beda ya teman-teman. Kalau energinya diseimbangin kayak gini, kita tuh kayak kerjanya tuh kayak makin semangat kita teman-teman ya. Nah, ini kamar mandi dalamnya, wah, putih. Di sini tuh semua serba putih. Jadi kelihatannya tuh kamar mandinya biar bersih dan juga lebih luas teman-teman. Udah pakai kayak keramik yang gini-gini juga. Terus di sini ada jendelanya yang laki-laki masih bisa menikmatin view kehadap ke pool yang ada di sebelah sana. Nah, untuk showernya di sebelah mana? Showernya di sebelah sini. Nih, kalau yang ini pakai double shower ya. Rain shower sama air shower yang mereknya itu dari Grohe. Lanjut kita ke area kitchen ya. Nah, ini karena open space ya teman-teman, jadi ruangannya itu kayak rasanya tuh lega, menyatu sempurna buat ke area kitchen atau pantry seperti ini. Ini untuk table islandnya atau kitchennya itu dari Leitz. Nah, seperti ini, Leitz atau Leitz ya. Setahu aku nih dari Jerman teman-teman. Yang mana ini bagus juga. Jadi kayak di sini ada semi meja barnya gitu di area sini. Jadi kalau misalkan kita preparing di area yang table putih ini, white table ini, kalian juga bisa masih makan di area sini teman-teman ya, gitu. Nah, kalau kalian preparing, masak dan segala macam, boleh di area sini kayak nganget-ngangetin atau segala macam. Ini sudah full ya kitchen kabinetnya. Ini sebenarnya bisa dibuka, tapi untuk privacy aku nggak berani buka-buka ya, aku cuma tunjukin aja. Kalau ini cooker hoodnya sama kompor listriknya ini udah merek Bosch. Nah, setahu aku kalau merek Jerman itu memang kuat ya, tahan lama juga. Tuh bayangin ya, masak-masak di sini enak banget. Sambil ada lampu gantungnya di sini. Kalau misalkan kita lagi liburan, keluarga dateng, kita masakin, enak banget. Nah, di sini ada pintu. Itu sebenarnya menuju ke area servis atau gudang yang ada di bawah. Tapi aku mau tunjukinnya nanti pas kita lewat ke halaman teras depan. Let's go!
Nah, aku jelasin di lantai yang pertama dulu. Sorry ya guys, ini memang agak unik terkait privacy ya. Aku sangat-sangat menghormati juga. Jadi ya kalau kalian memang penasaran sama layoutnya ya aku lebih baik datang lah ya, datang survei, siapa tahu cocok kan, harganya juga bisa dikendalikan. Nah, kalau di lantai pertama ini ada basement segini gedenya tuh ya. Ini basementnya pun udah pakai besi seperti ini. Close ya, jadi bagus, kelihatan rapi, ada hijau-hijaunya juga masih di sebelah sana. Nah, kebetulan ini area basement memang difungsikan untuk sport ya, untuk sport juga teman-teman di sebelah sini. Jadi ada alat gym dan juga macam-macam. Coba aku nyalain ya, biar kalian kelihatan ya di sini. Nah, seperti ini ada ini apanya namanya, tenis meja, terus alat gym. Kalau kalian memang mobilnya banyak, nyimpan mobil sport ya, maksudnya masih oke lah ya di sini ya di situ. Terus kalau taruh sepatu, sini udah ada ruangannya guys. Tuh, tinggal percantik lagi. Biasanya aku kan ada klien yang suka memang dibikin lemari-lemari ya, walk-in shoes boleh di area sini teman-teman. Jadi intinya tuh aku liatin kalau di sini ada ruangan-ruangan khusus. Terus ini untuk rumah spesial ini tuh aku senangnya tuh dia punya rumah pompa sendiri. Rumah jadi, pompa ya. Area service, area maintenance bisa tergabung atau memakan luas bangunan dari yang utama di atas. Ah bener, makanya tadi luas bangunannya waktu kita lihat di area main living itu kerasanya tuh luas ya. Kayak tangganya tuh dari lantai pertama sampai ke lantai ketiga itu ya cuma di spot itu gitu. Dan ini beneran ya, walaupun di basement ya biasanya terkenal Panas. rumah biasa tuh kan panas ya. Justru malah ini di basement itu sirkulasinya kenceng. Bener, enak gitu loh Mas Ian. Nggak ngap ya. Nah, kemudian masuk sedikit lagi, di situ ada dapur basah, terus ada kamar-kamar untuk asisten rumah tangga, ya. Terus di area sebelah kanan ini ada area void, yang mana tadi aku udah jelasin juga area voidnya bisa kalian pakai untuk lift ya. Jadi area sini. Mungkin arsiteknya ada kayak ada gambarnya ya pasti ya, kolom-kolom mana aja yang bisa ditaruh lift teman-teman. Tapi yang penting yang perlu kalian tahu tuh, oh ini loh masih ada space-nya guys di area sebelah sini. Kalau kalian mau percantik sebagai tanaman yang vertical garden itu juga masih boleh banget di area sini. Nah, untuk menuju ke area entrance, aku mau tunjukin ya di sebelah sini. Jadi memang ada beberapa step anak tangga gini menuju ke area foyer-nya teman-teman. Tuh kayak gini ada lampu-lampunya, spotlight-nya kayak gini. Ini udah pakai yang batu granit bakar ya. Gitu. Nah, enaknya di sebelah sini ada reflection pool-nya lagi nih teman-teman. Kenapa kok dikasih reflection pool? Supaya lebih ngeredam panas. Jadi panasnya itu nggak masuk ke area foyer kalau misalkan kita ada tamu. Jadi suasananya itu lebih adem teman-teman di sini. Itu masih ada hijau-hijaunya juga, tanaman-tanaman yang aku tadi bilang. Di samping pool ada pintu. Nah, itu menuju ke sini teman-teman di area sebelah sana. Gitu. Ini pun juga udah rapi ya teman-teman. Nah, ini pintunya. Wah, ini aku suka banget ya. Ini single big door seperti ini, udah pakai kayu solid. Mantep banget, dan ini masih kelihatannya looks-nya tuh masih bagus. Jadi kayak terawat teman-teman ya. Jadi kalau rumah tuh terawat tuh pasti kelihatan kok waktu kita masuk ya. Masih dihuni, dirawat, dibersihin terus, dipoles. Itu kelihatan. Nah, ini area foyer-nya. Area foyer di sini tempat kita preparing lagi, transisi mau menuju ke luar. Biasanya kalau di bule-bule itu area foyer itu buat kita naruh mantel teman-teman. Tapi kalau di Indonesia kan cuma 2 musim, jadi mungkin dikasih sofa 2 gini buat jadi tamu yang tidak terlalu dekat, boleh kita taruh di sini. Dan supaya mempercantik, mempermanis juga dikasih cermin, ada reflectionnya lagi supaya ruangan ini kelihatan lebih gede lagi, ada raknya juga. Nah, di sini kalau misalkan kita mau menuju ke main area itu jadi naik beberapa step anak tangga seperti ini. Ini yang aku bilang tadi, kalau tangganya itu cuman ada di satu sisi aja, jadi enak banget. Nah, ini yang menuju ke main area tadi teman-teman di sebelah sana. Nah, sekarang setelah naik ke sini, aku mau tunjukin yang menuju ke lantai yang paling atas, tempat kamar berkumpul. Dan ini loh yang mau aku tunjukin.
size tangganya lebar banget seperti ini. Ini udah pakai kayu solid juga untuk di atasnya. Ketinggian ceilingnya ini nggak umum ini, kira-kira tingginya sampai 4,5 ya, 4,5 meter teman-teman. Di sini masih ada beberapa kaca-kaca yang buat menyinari di area sebelah tangga. Ada stoppernya juga sebelah sini. Nah ini stoppernya luas sekali, bahkan masih bisa muat untuk kita taruh pernak-pernik seperti ini, dan juga lampu gantung, lukisan, dan juga macam-macam. Let's go, kita naik ya. Nah sekarang kita lagi ada di lantai yang paling atas. Tuh kalian lihat ya, kalau misalkan kalian dapetin cahaya itu bukan sembarang dari cahaya. Bahkan untuk ukurannya, tata letaknya itu memang seni teman-teman di sini. Jadi memang sudah diatur sedemikian rupa. Kelihatannya waktu kita naik itu kayak vibes-nya tuh di setiap sudut rumah ini tampak estetik. Bahkan penjumlahan tangga, terus pewarnaan, semuanya tuh sudah dipikiran banget. Kayak lukisan-lukisan ini semuanya kalian bisa lihat bahwa ownernya sangat-sangat menjaga nilai kesenian. Nah, di sini ada balkon lagi teman-teman ya. Karena kan di sini ada second living room, makanya dikasih balkon di sini. Nah, di sini tuh, di sini tuh bahkan kalau kalian mau extend lagi menuju ke arah sini, nah ini kan di bawah kan masih ada kayak teras gitu ya teman-teman, di tengah kayak ada patio gitu. Kalau kalian mau extend kasih balkoni yang gede banget, ini juga masih oke. Mau tinggiin lagi di area sana tuh juga masih bisa. Cuman kan di situ dikasihin pohon-pohon supaya tampak lebih tropikal lagi. Nah kalau di second living room ini bisa kita buat duduk-duduk nyantai sambil main musik kayak gini. Nah di sini ada 3 kamar tidur. Salah satunya seperti ini teman-teman. Bisa jadi kamar anak juga ya. Tempat istirahatnya di sebelah sini. Tuh, tempat istirahat sebelah sini gede banget ya pasti ya, karena luas tanahnya ada sudah jumbo banget. Kalau sini tuh nggak ada balkon ya, memang langsung seperti ini, tapi ada railingnya jadi aman. Cuman ini udah ketutup sama kayak para-paranya gitu, jadi nggak terlalu panasnya tuh masuk ke dalam rumah. Dan di sini udah pakai lantai kayaknya sih parket kayu ya teman-teman di sini. Jadi kalau misalkan kita injek nggak pakai alas itu kelihatannya tuh nyaman teman-teman. Nah aku mau tunjukin di arah walk-in closetnya yang sebelah sini. Jadi memang disekat seperti ini ya teman-teman. Nah karena disekat jadi baliknya tuh bisa buat wardrobe yang sudah gede banget gini, jadi full sampai ke atas gitu. Jadi kelihatannya tuh rapi. Nah untuk kamar mandi dalamnya seperti ini ya, rapi, bersih, dan juga oke, kinclong kok teman-teman. Menurut aku sih untuk sanitarinya perlu ada beberapa yang kalian ganti, tapi kalau untuk shower gini udah pakai yang merek Grohe sama juga Kohler. Ini shower boxnya pun juga masih baru, kinclong seperti ini. Lanjut kita ke kamar yang ada di sebelah sana. Nah ini kamarnya, jadi kayak menuju ke situ teman-teman. Tapi kalau kalian mau tambahin lift bisa, opsinya tuh ada di sebelah sini. Nah di sini, ini kayak area apa ya namanya, area foyer teman-teman. Di sebelah sini kalian bisa pakai untuk lift. Jadi kalau misalkan, oh ini kan 3 lantai, bawah sendiri basement, 2 buat jadi main area, atas buat jadi tempat kamar. Di sini bisa, karena itu dari bawah sampai ke atas tuh lossnya dari area sini teman-teman. Seperti itu. Aku tutup dulu di sini. Nah sekarang kita mau ke kamarnya lagi yang di sebelah sini. Di sini buat jadi kamar anak pun juga oke. Tuh. Di sini tuh ukurannya lebih kecil sedikit daripada kamar yang ada di sebelah sana. Mungkin ini buat kamar cowok, tapi menurut aku enak banget karena masih punya dapat balkon. Tiap kamar tuh dapat balkon, jadi enak teman-teman di sini. Nah, ini aku coba buka lagi balkoninya di area sebelah sini. Nah jadi memang terhubung, kalau misalkan kalian mau kasih connecting balkon tuh juga masih boleh teman-teman di area sini. Enak banget ya di sini. Next kita ke area yang selanjutnya sebelah sana. Nah ini kalau untuk walk-in closetnya sama kamar mandi dalamnya, sebenarnya untuk sanitari dan juga pewarnaan tuh semuanya hampir sama teman-teman di sini ya. Cuman membedakan itu kayak lebih besar, lebih kecil sedikit gitu. Nah ini ada satu ruangan buat jadi gudang sebenarnya. Boleh buka nggak ya? Nah ini teman-teman ya,
Gudangnya tuh memanjang ya, jadi ke arah sana buat kalian simpan-simpan koper, terus simpan-simpan kayak alat-alat bersih, cleaning gitu, vakum-vakum tuh, jadi kelihatannya rapi dan juga bersih. Next kita ke arah sana ya. So guys, jadi tadi habis dari lorong menuju ke belok kanan, ini ada satu master bedroom. Kenapa kok ditaruh di pojokan? Nah, karena master bedroomnya ini gede banget ke sana. Nah, ini pintunya juga cukup estetik teman-teman ya. Di sini tuh semua warna kayunya tuh masih bagus, kinclong dan juga bersih. Nah, kemudian di sini waktu menuju ke arah master bedroom aja udah terang banget karena sudah ada jendela kacanya yang seperti ini. Nah, ini jadi menyinari ke arah lorong lagi menuju ke arah tempat istirahatnya. Jadi di sini nyaman banget teman-teman ya. Sirkulasi cahayanya itu memang masuknya natural kayak yang di sebelah sini. Nah, ini furnishnya include ya teman-teman di sini. Tuh, kalian juga bisa nikmatin kolam. Jadi memang kolamnya itu udah ada sebabnya ya, kenapa kok kolamnya taruh di tengah, supaya bisa dinikmatin sama seluruh keluarga yang ada di rumah ini. Jendelanya udah gede banget dan kusennya tuh beneran tebel di sini. Dan aku tuh amaze-nya di setiap ruangan di sini tuh sudah ada balkonnya teman-teman ya di sini. Ini kita nikmatin balkonnya teman-teman dari sini. Jadi enak nih. Kita kalau sore-sore mau dari ruangan yang manapun, kita tetap bisa nikmatin area kolam yang ada di tengah seperti ini. Tuh, di bawah juga masih ada tempat duduk-duduk, jadi kita bisa lihat langsung ke situ. Nah, yang namanya master bedroom pasti ada kamar mandi dalamnya. Di sini tuh pencahayaannya tuh nggak cuma dari sebelah sana ya teman-teman. Di sini pun juga ada. Tuh, jadi memang looks-nya itu kayak hangat gitu loh di dalam kamar ini, jadi kelihatan nyaman banget. Nah, untuk area walk-in closet-nya, nah ini udah include ya sama wardrobe-nya. Di atas itu ada lampu LED-nya juga. Mungkin memang dikasih space sedikit buat kita naruh koper di area sana. Kemudian untuk kamar mandi dalamnya ini juga masih bersih, rapi dan juga nyaman. Bahkan dibedain untuk area shower dan juga klosetnya kayak gini. Ini semuanya udah pakai sanitarinya, pakai kohler, super nyaman banget. So guys, jadi kalau kalian memang lagi cari rumah yang beda dari yang lain, rumah yang memang punya cerita dan dibikin detail di setiap sudutnya dan ada seninya, nah kalian berarti cocok sama rumah yang satu ini. Aku tunggu kalian survei bareng Kio, ini nomor WhatsApp aku. Jangan lupa follow kami di sosial media lainnya and see you on the next video.